Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan menjelaskan praktikum untuk materi di serangan denial of service, atau mungkin lebih disingkatnya adalah DOS, atau juga lebih terdistribusi gitu ya. Oke, di situ disingkatnya adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Terus nanti kita ingin tahu apa sih istilah ini gitu ya, mungkin dari model serangannya, beberapa tekniknya gitu ya, atau mungkin dari beberapa toolsnya, terus bagaimana pencegahannya, dan begitu juga nanti bagaimana kita melakukan pen testing. Dan nanti dari praktikum ini kira-kira apa saja gitu ya simulasi yang bisa Anda coba. Mungkin dari penugasan hari ini mungkin nggak ada ya, nanti bisa Anda simulasikan latihan gitu di praktikum hari ini. Oke, kita lihat dulu dari sisi introduction-nya awal, penjelasan dari konsep denial of service. Jadi kalau dari definisinya, denial of service DOS atau DDoS, di situ distributed denial of service istilahnya, yang kepanjangan dari DOS itu. Jadi nanti di sini DOS, serangan DOS itu adalah berbasis serangan yang berbasis jaringan, yang mana untuk mencegah suatu target untuk melakukan dari serangan yang dari melakukan tugas yang normal. Jadi mencegah misalnya si server itu atau target itu untuk melakukan tugas yang normal. Jadi mencegah untuk melakukan tugas yang normal itu dari serangan DOS ya. Jadi biasanya kalau di server atau target itu memberi pelayanan ke usernya, maka bagaimana si attacker ini itu mencegah bagaimana si DOS ini tidak melayani kepada si usernya gitu ya. Terus ada serangan DDoS atau sifatnya artinya adalah distributed denial of service, di mana serangan ini gitu ya, yaitu serangan DOS sendiri, yang dimana si attackernya, jadi banyak attacker secara dia terkoordinasi untuk melakukan penyerangan di satu target gitu ya. Terus nanti bagaimana sih mekanismenya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi ada beberapa jenis serangan ini dari denial of service dan DDoS. Jadi nanti di sini dia melakukan flooding server, jadi membanjiri server dengan traffic jaringan di lalu lintas jaringan itu. Terus dia melakukan crashing di pelayanannya. Terus dia mengkonsumsi sumber daya yang tersedia di server itu, di targetnya gitu ya. Terus nanti di situ dia berbasis protokol, terus ada operating system dan sisi pelayanannya gitu ya. Terus dari serangan topologinya, misalnya seperti ini. Jadi serangan denial of service itu, kalau di sini attacker ya akan mengontrol zombie, ataupun juga di situ ada botnetnya, dan zombie itu nanti atau botnet itu dia akan mencoba melakukan serangan DOS, dan di sini targetnya gitu ya. Jadi ada attacker ya mengkoordinasikan atau mengendalikan zombie, dan begitu juga butuh bantuan botnet ini untuk distributed denial of service, dan dia akan berusaha untuk mengupayakan ada serangan DOS itu untuk menuju ke suatu target. Terus apa sih itu serangan DDoS? Jadi ini di sini termasuk melibatkan beberapa sistem yang sudah terkompromis, yang sudah disusupi gitu ya, yang akan digunakan untuk melakukan serangan ke satu target. Jadi nanti di sini ini menyebabkan suatu serangan DOS yang akan ditujukan di sistem targetnya. Terus nanti di sini kita butuh namanya botnet untuk melakukan serangan itu, untuk yang akan ditujukan ke satu target itu gitu ya, ke sistem tunggalnya itu. Kita butuh botnet atau robot network gitu ya, kepanjangannya adalah robot network. Terus bagaimana serangan di DOS itu bekerja? Jadi nanti si attacker itu melakukan desain, merancang, atau menetapkan sistem handlernya gitu ya. Sistem handler itu seperti apa nanti bisa dilihat dari slide berikutnya. Terus handler itu menginfeksi banyak komputer melalui internet. Terus nanti ada sistem zombie-nya, serangan sistem zombie. Sistem zombie itu akan menyerang target servernya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dari
modelnya, model setup serangan di DOS. Di sini ada masternya sebagai attacker, terus dia akan membentuk handler, beberapa handler, dan setiap handler ini dia akan membentuk beberapa zombie gitu ya, beberapa zombie setiap handlernya, dan disitu nanti setiap zombie ini akan melakukan serangan menuju ke satu gitu ya, korban tunggalnya, si victimnya. Jadi inilah yang disebut distributed denial of service. Terus beberapa teknik serangan di DOS yang pada umumnya, jadi nanti di sini ada serangan SYN. Jadi mungkin Anda kenal dengan istilah serangan SYN, yang mungkin di situ kita memanfaatkan istilah three-way handshake gitu ya. Nanti si attacker ini akan mencoba mengirim sejumlah request gitu ya, permintaan SYN dalam jumlah yang cukup besar yang akan ditujukan ke suatu target, yaitu menggunakan alamat IP yang palsu gitu ya. Jadi dia menggunakan alamat IP yang palsu. Jadi nanti si mesin target ini akan merespon. Jadi nanti posisi target ini akan merespon dengan SYN ACK-nya gitu ya. Terus nanti di situ dia akan menunggu ACK untuk bisa menyelesaikan setup dari sistemnya. Jadi misalnya bagaimana dia berkomunikasi untuk three-way handshake. Three-way handshake itu komunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Yang akan terbentuk pertama adalah dia akan mengirim request SYN-nya. Terus nanti kalau di sebelah komputer yang sebelah, dia akan merespon SYN ACK-nya. Nah, setelah SYN ACK, maka dia akan si pengirim awalnya dia akan mengirim balik ke ACK-nya menuju ke target tadi, ke komputer lainnya. Jadi seperti itu. Nanti kalau saya lihat ilustrasinya, nanti di sini dia serangan SYN ini tidak merespon gitu ya. Jadi nanti dia tidak merespon pencapaian targetnya karena alamat IP-nya adalah palsu. Ya, alamat IP-nya palsu. Penyebab alasannya adalah sumber alamat IP-nya itu palsu. Jadi nanti si target itu dia tidak dapat merespon. Karena kenapa tidak dapat merespon? Karena yang digunakan oleh si attacker itu menggunakan sumber alamat IP-nya palsu. Gitu ya. Model serangan SYN-nya nanti kita lihat dari sisi dia akan melakukan membanjiri SYN atau SYN loading. Jadi nanti di sini dia akan menggunakan kecacatan gitu ya. Karena di situ bagaimana implementasi interaksi di antara host dengan host yang lain, itu menggunakan istilah three-way handshake. Bagaimana beberapa komputer itu saling berkomunikasi menggunakan metode ini gitu ya, three-way handshake. Terus nanti ketika satu host itu menerima SYN, permintaan request SYN-nya gitu ya, permintaan SYN-nya itu dari komputer yang lain gitu ya, maka dia harus memonitor beberapa koneksi yang kira-kira nanti terbuka. Itu minimum selama durasinya adalah sebesar 75 detik. Nah, yang nanti akan dimanfaatkan oleh si attacker ini gitu ya, dalam durasi waktu sekitar 75 detik. Maka host yang si attacker ini malicious ini dia akan mengirim dalam jumlah yang cukup besar, permintaan SYN-nya yang akan ditujukan ke targetnya. Jadi tanpa melakukan proses pembalasan, terus nanti dia akan melakukan eksploitasi, ke target itu. Karena kenapa kok bisa sampai tidak ada proses respon gitu ya? Karena dia dengan waktu 75 detik itu dia akan mengirim SYN secara floating. Dia akan membanjiri karena dalam durasi 75 detik, dan itu pun juga dia menggunakan alamat IP yang palsu. Jadi nanti si target itu kewalahan, ini sumbernya ini mana, dia akan kirim balik yang akan ditujukan kepada sumber pengirimnya gitu ya. Karena di situ ternyata alamatnya tidak terkenal gitu. Jadi proses dia mengirim balik dari target itu menuju ke si attackernya gitu ya, mengirim SYN ACK. Jadi tanpa diketahui mana si alamat sumbernya gitu ya. Ternyata alamatnya kok tidak kelihatan di lingkungan jaringan itu gitu ya, di subnetnya gitu ya. Nanti di situ si target dia akan mencoba mengisi gitu ya, targetnya mengisi dengan cepat, merespon dari pengiriman si attacker gitu ya.
Tapi karena durasi waktunya adalah setiap pengiriman itu dalam three-way handshake itu minimum itu 75 detik. Maka kalau secara kumulatif menyebabkan koneksi itu dalam kondisi terbuka itu selama 75 detik gitu ya. Jadi komunikasi di antaranya ini untuk three-way handshake itu durasi waktunya portnya mungkin koneksinya terbuka itu selama 75 detik. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh si attacker untuk melakukan serangan denial of service gitu ya. Nah, kalau misalnya secara normal bagaimana three-way handshake itu terjadi, misalnya si user ini pengen berkomunikasi menuju ke target, maka dia akan mengirim paket SYN-nya dengan menggunakan sumber alamat IP yang sebenarnya itu dengan alamat IP-nya adalah 192.168.001. Jadi dia kirim paket SYN, request menuju ke target, terus nanti si target server itu akan merespon yaitu dengan simbol sinyalnya yaitu SYN ACK. Nanti begitu pun juga nanti user itu akan menjawab ACK akan ditujukan ke targetnya. Itu kalau misalnya alamat IP-nya benar ya, berada di posisi subnet yang sama dengan si target. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi untuk serangan yang untuk flooding SYN ini ya, SYN flooding ini, maka si attacker ini dia akan mengirim paket SYN yaitu dengan alamat IP yang tidak sesuai dengan alamat si attackernya, jadi alamat IP palsu. Nah, di attacker ini adalah alamat IP-nya ada 192.168.001 dan dia saat mengirim SYN SYN floodnya gitu ya, itu di alamat IP yang tidak benar, palsu, yaitu 10.001 yang akan ditujukan ke target. Dan sebelum sempat si target itu mengirim SYN ACK, si attacker ini mencoba mengirim kembali SYN, jadi memflooding dia, membanjiri pengiriman paket SYN-nya dengan alamat IP-nya berbeda. Jadi, tapi alamat IP palsu gitu ya, 10.01 dari awal, terus dia akan kirim lagi 10.002. Sebelum si attacker ini mengirim SYN ACK, dikirim lagi tuh. Nah, bayangin aja, selama 75 detik open koneksinya terbuka. Gitu ya. Dan si attacker ini mencoba mengirim kembali lagi dengan alamat IP-nya, yaitu alamat IP palsunya itu 10.003 dan ditujukan ke targetnya. Maka di sini si attacker si target ini dia belum sempat mengirim koneksi sinyal SYN ACK yang akan ditujukan menuju ke target ke si attackernya. Karena di sini ternyata alamatnya palsu, jadi dia akan bingung gitu ya. Nah, itu selama durasi 75 detik. Bayangin 75 detik, 1 menit lebih gitu ya, sedikit ya. Dan itu kalau mungkin kita menggunakan manual gitu ya, manual tanpa adanya robot network itu agak susah gitu ya. Jadi nanti kita membutuh namanya botnet. Terus di sini ada serangan bandwidth di mana nanti beberapa mesin di situ digunakan untuk melakukan serangan DDoS, di situ untuk membanjiri jaringan di target itu atau di sistem target itu gitu ya. Nanti serangan DDoS ini akan membanjiri beberapa peralatan jaringan sehingga nanti banyak perubahan yang sangat signifikan gitu ya di dalam lalu lintas jaringan itu. Karena dengan adanya serangan DDoS itu, traffic itu akan terganggu. Nah, di sini kita akan memanfaatkan botnet yang akan digunakan untuk melakukan serangan DDoS. Jadi nanti semua bandwidth yang tersedia di jaringan itu akan digunakan sepenuhnya terhadap serangan DDoS itu. Jadi bandwidth itu akan terkuras habis dengan adanya serangan DDoS itu, dan sehingga tidak ada satupun gitu ya mungkin user yang akan menggunakan traffic jaringan itu dari bandwidth itu. Jadi bandwidthnya itu akan habis, tidak bisa digunakan oleh user-user yang lain untuk bisa terhubung ke server itu. Terus kalau misalnya sebelum terjadi serangan bandwidth DDoS, misalnya dari traffic dari gambar ini, picture ini, nanti dari user itu dia akan melalui traffic jaringan gitu ya, secara legitimasi gitu ya, secara legal dia akan menuju ke target. Terus nanti bandwidthnya pun juga akan dikonsumsi dengan user-user yang sudah terkoneksi di situ yang sudah legal gitu ya. Jadi akan digunakan secara mestinya terhubung menuju ke server target. Tapi kalau misalnya terjadi serangan
DDoS, jadi serangan bandwidth di DDoS ini, maka ini user yang legal, gitu ya, user yang legal yang bisa melalui traffic. Nah, di sini masuk ke awan internet ini. Maka di sini si attacker ini mencoba memanfaatkan botnet dan atau begitu zombie, gitu ya, untuk melakukan serangan DDoS. Maka di sini bandwidth yang tersedia, yang akan dituju atau tertuju menuju ke target itu akan habis dikonsumsi oleh serangan ini, gitu ya. Jadi sehingga si user yang pada umumnya untuk biasanya dia mengakses ke target, dia tidak punya space untuk bisa mencapai ke target itu atau ke servernya karena bandwidthnya sudah terkuras habis oleh serangan DDoS. Terus bagaimana jenis serangan DDoS DDoS gitu ya, serangannya ada beberapa tambahan di situ. Di sini kita akan menggunakan beberapa tools serangan DDoS dan DDoS. Oke, di sini ada Pandora, Delil, DDoS, HTTP, Bangla dan yang lainnya gitu ya. Dengan kita penggunaan terus ada low orbit high cannon yang sifatnya menggunakan mobile seluler gitu ya. Terus ada high orbit high cannon juga, tapi di sini menggunakan aplikasi web. Ada HAL, terus ada yang sifatnya mobile gitu ya. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan serangan yang akan ditujukan ke target kita. Nah, kalau misalnya di seperti ini contohnya menggunakan tools low orbit high cannon, kalau Anda lihat dari gambarnya, nah seperti ini ya, di versinya low orbit high cannon versi 1.070. Di sini nanti kita masukin di alamat target, alamat URL-nya, kita log, nanti setelah itu alamat IP-nya kalau kita tahu. Tapi kalau memang tidak ada, maka cukup URL-nya saja. Maka di sini akan kita tentukan timeout-nya, gitu ya, berapa lama durasinya. Di situ contohnya portnya apa saja yang terbuka di situ. Pertama kita melakukan scanning dulu, scanning networknya, atau mungkin ada port yang kondisinya terbuka. Terus kita melakukan metode serangannya, gitu ya, menggunakan UDP. Dan di sini nanti tinggal kita start loadingnya, gitu ya. Nanti dia akan berapa lama, gitu ya. Dan di situ dari sini target itu dia mampu berapa lama untuk bisa menahan serangan. Ya, ini bisa digunakan di perangkat mobile ya. Ini perangkat mobile yang kita bisa install di ORBit. Terus untuk botnet atau bot network, di sini kita akan coba membanjiri permintaan layanan. Jadi menggunakan robot network itu. Jadi nanti si attacker dari grup attacker atau zombie gitu ya, kita melakukan persiapan untuk menghancurkan atau melakukan koneksi supaya koneksi TCP itu dalam kondisi down. Terus nanti di situ kita mengusahakan atau mencoba menggunakan semua sumber daya dari server itu, gitu ya. Jadi kita supaya di sini koneksi TCP bisa down dan sekaligus kita mengupayakan semua menggunakan sumber daya yang ada di server itu, ya. Terus nanti kita melakukan flooding, membanjiri semua permintaan dari pelayanan. Terus nanti sehingga dari server itu juga memiliki memiliki high rate, kecepatan tinggi dalam koneksi yang valid, ya. Terus nanti di situ juga permintaan itu dimulai dari setiap koneksinya. Jadi permintaan itu merupakan dimulai gitu ya, diinisiasi oleh setiap koneksi saat kita menggunakan botnet. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari sini contoh botnet dari si attacker, kita mulai inisiasi serangan dari beberapa server kontrol servernya. Terus nanti kita dari setiap titik node serangan di botnetnya. Jadi ada beberapa botnet di situ kita persiapkan inisiasinya. Terus kita melakukan serangan yang akan ditujukan kepada si korban. Nah, di sini bagaimana cara kita melakukan penanggulangan di OS serangan ini. Jadi nanti beberapa teknik pendeteksian. Jadi kita mengidentifikasi peningkatan sah tidak sah
dari peristiwa atau di trafficnya gitu ya. Jadi ada kita melakukan identifikasi dulu gitu ya, kira-kira kok ada peningkatan yang kira-kira dalam kondisi abnormal yang tidak sah gitu ya. Nanti serangan ini, jadi nanti dalam kondisi ada proses penyimpangan gitu, mungkin ada abnormal atau mungkin, dan jelas kira-kira dari statistik dari traffic yang kira-kira dari normal dan menjadi tidak normal. Kenapa kok serangannya jadi bertubi-tubi gitu ya, atau mungkin ada peningkatan dalam bentuk grafiknya gitu ya, trafficnya. Nanti kita bisa monitoring di situ di website. Terus nanti dari jenis teknik serangannya tuh, nah ini ya nanti bisa saya jelaskan nanti di kelas teori. Di sini ada activity profiling, jadi profil aktivitas. Terus tadi di situ ada change point detection, kita mendeteksi dari titik perubahan. Terus kita menganalisa sinyal berbasis fragmentnya. Nah, di sini ada strategi penanggulangan DOS atau DDoS dari serangan absorb, yaitu kita menyerap gitu ya, kita menggunakan penambahan kapasitas gitu ya, penambahan kapasitas terhadap untuk melakukan menyerap serangan itu gitu ya. Jadi kita tambah kapasitasnya, terus nanti di situ kita memerlukan planning atau penambahan sumber daya. Nah, kalau yang di sini kita layanan itu diturunkan gitu ya, pelayanannya diturunkan, terus kita mungkin menggantikan semua layanan gitu ya, yang sifatnya non kritikal selama ada terjadi serangan gitu ya. Kalau misalnya serangan itu sudah berhenti, ya udah kita aktifkan lagi yang sifatnya pelayanan yang tidak non kritikal. Tapi kalau yang kritikal itu tetap berlangsung. Jadi supaya layanan itu tetap berlangsung apabila terjadi serangan DDoS. Tapi kalau misalnya sangat fatal gitu, maka kita matikan layanan itu, dan nanti di semua service itu kita matikan selama serangan itu masih terjadi, ya, serangan DDoS atau DDoS. Terus di sini bagaimana kita melindungi korban sekundernya gitu ya. Kita memastikan bahwa software antivirus terus anti trojan itu dalam kondisi diinstal dan up to date ya. Nanti juga kita memastikan bagaimana kesadaran gitu ya, peningkatan kesadaran dari si pengguna untuk memastikan bahwa masalah-masalah keamanan atau beberapa teknik pencegahannya. Terus kita menonaktifkan semua pelayanan yang mana di situ kira-kira tidak dibutuhkan, atau kita melakukan uninstalisasi. Jadi kita uninstall aplikasi yang kira-kira di situ tidak digunakan, kita melakukan scan file dari beberapa sumber yang mungkin yang dari eksternal. Jadi kita melakukan pemindaian gitu ya. Terus nanti di situ kita mengkonfigurasi atau mengupdate mekanisme bawaan, ya, mekanisme built-in-nya bawaan dari pertahanan di hardware-nya maupun juga di sisi software-nya. Terus bagaimana kita melakukan pendeteksian gitu ya, mencegah dari serangan itu, maka kita melakukan filtering gitu ya dari sisi saat keluar gitu ya, keluar masuk trafficnya. Jadi kita melakukan scan paket dari sisi posisi di luar. Terus nanti di sini kita melakukan filtering di increase-nya. Jadi pada saat kita memfilter, menyaring dari sisi dalamnya saat masuk trafficnya. Terus nanti kita melakukan interception TCP. Nah, di sini nanti apabila proses penyadapan di TCP-nya. Di sini ada kita menangkis serangan. Nah, kita bisa juga menangkis serangan, mengupayakan serangan itu, atau mungkin kita alihkan ke, nah ini ada istilah honeypots, kita menggunakan honeypot untuk menarik perhatian si attacker gitu ya. Jadi kalau istilahnya ya ini, jadi si attacker tuh merasa, ini kok kondisinya dalam kondisi terbuka gitu, padahal itu jebakan Batman gitu ya. Honeypot ini nanti di situ kita bisa memungkinkan mendapatkan informasi ya, mengenai si attacker itu, tentang si attackernya. Terus nanti kita mengetahui beberapa teknik atau tools dari si attacker itu. Jadi dia mengumpulkan atau patternnya, pola serangan itu, beberapa teknik serangannya. Terus nanti juga kita melakukan proses penyimpanan gitu ya, semua aktivitas kejadian di sistem kita
selama terjadi proses penyerangan. Terus juga nanti kita melakukan pendekatan lebih mendalam pertahanan yang kita nanti dapat menggunakan istilah IPS, gitu ya, Intrusion Preventive System. Mungkin di situ kita berbagi jaringan ya, antara dengan berbagai macam pengalihan gitu ya, serangan di denial of service yang akan nanti ditujukan ke honeypot gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita menangkis serangan. Terus bagaimana kita mengurangi serangan? Jadi kita meningkatkan bandwidth apabila koneksi itu semuanya dalam kondisi critical gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kondisinya non critical gitu ya, paling tidak kita bandwidthnya kita turunkan karena tidak begitu penting atau mungkin kita batasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia benar-benar ini kondisi koneksinya critical gitu ya, dan user kita, klien kita banyak, maka disitu kita perlu menambahkan bandwidth. Terus kita juga melakukan replikasi, replikasi server untuk perlindungan yang lebih ekstra gitu ya, apabila nanti terjadi suatu kegagalan. Terus kita melakukan load balancing gitu ya di setiap masing-masing server, nanti di setiap arsitektur multi servernya untuk bisa mengurangi gitu ya berbagai macam serangan kayak misalnya di DOS ini. Terus nanti di situ kita memastikan bahwa si router itu melakukan penyetingan yang akan dituju untuk mengakses ke server secara logika gitu ya, dengan logic. Dan di sini kita menggunakan throttling gitu ya, throttling ini. Jadi nanti dia pas traffic itu akan masuk ke sistem gitu ya, kita menggunakan perantara si router itu gitu. Jadi tujuannya untuk mengamankan si server itu gitu. Jadi kita memanfaatkan metode throttling ya. Ini banyak beberapa jurnal gitu ya yang sempat saya temukan dengan metode ini, throttling, biasanya untuk membatasi bandwidth supaya mencegah terjadinya serangan di DOS. Terus nanti kita akan throttling ini akan mengontrol gitu, traffic denial of service untuk meminimum kerusakan di server. Terus nanti di sini throttling ini juga dapat digunakan untuk serangan di DOS, kita untuk membatasi kira-kira traffic di pengguna user yang sebenarnya, jadi yang sah gitu. Jadi melakukan pembatasan atau proses perizinan kepada si pengguna user yang sah di traffic. Terus ada forensik pasca serangan, bagaimana kita melakukan forensik, kita mengembangkan proses teknik filteringnya gitu ya, berbasis berdasarkan pola lalu lintas dari denial of service itu. Terus juga kita menentukan sumber lalu lintas denial of service. Kita menganalisa dari sisi firewallnya, terus dari router, terus ada dari sisi lognya gitu ya, dari log IDS-nya. Jadi kita selanjutnya kita menganalisa traffic denial of service dari beberapa karakteristik tertentu. Terus kita juga memanfaatkan karakteristik traffic dari UAS dan menganalisa patternnya, polanya untuk melakukan pengupdatean dari sisi dari sisi pencegahan, pengupdatean di load balancingnya dan throttling-nya ya. Jadi throttling ini nanti ada modelnya ya, beberapa metode dari load balancing atau throttling untuk mencegah distributed denial of service. Nah, ini bisa jadikan topik skripsi Anda gitu ya, topik skripsi Anda yang membahas masalah throttling, metode throttling dan load balancing untuk terhadap serangan denial of service. Bisa menggunakan simulasi ya, nanti saya kasih contoh kalau riset yang berhubungan dengan throttling dan load balancing. Terus bagaimana kita melakukan penanggulangan, pencegahan gitu ya, pencegahan denial of service. Dan contohnya di sini kita memastikan software atau protokol itu dalam kondisi up to date dan mesin selalu kita melakukan scanning pemindaian untuk mendeteksi pola atau mungkin terjadi anomali ya. Terus kita melakukan mendisable atau menonaktifkan semua yang kira-kira service-nya tidak digunakan atau yang kira-kira tidak aman. Jadi kita menonaktifkan semua gitu. Terus nanti kira-kira di situ kita melakukan pemblokiran gitu ya, paket yang
paket yang masuk yang berasal dari port layanan, yang mana di situ akan memblokir lalu lintas dari server refleksinya. Terus kita memastikan kernel itu dalam kondisi selalu up to date. Terus jangan sampai kita mengizinkan gitu ya paket transmisi yang ditujukan secara curang yang dilakukan di level ISP-nya. Terus nanti kita menggunakan radio kognitif di posisi di layer physical untuk mencegah terjadinya jamming atau scrambling, pengacakan dari serangan ini gitu ya. Jadi pencegahan serangan jamming atau scrambling di kemacetan atau mungkin dari sisi pengacakannya. Terus penanggulangan selanjutnya kita juga memastikan firewall yang akan dikonfigurasi. Terus kita menolak atau membatasi akses dari misalnya lalu lintas eksternal ICMP-nya. Terus nanti kita juga memastikan semua admin yang secara remote dia terkoneksi atau melakukan pengujian gitu ya, pengujian dari sisi secara remote atau konektivitasnya gitu ya, itu harus dalam kondisi aman. Terus nanti juga memastikan validasi inputnya itu harus dilakukan gitu ya, validasi ini input dari mana gitu ya, harus tahu lokasinya. Terus jangan sampai kita membiarkan data itu diproses oleh si attacker dan untuk dieksekusi oleh si attacker itu. Terus kita memastikan atau melakukan pencegahan gitu ya, fungsi yang kira-kira tidak perlu. Terus kita memastikan melakukan pencegahan untuk melakukan penimpaan gitu ya, alamat dari pengirim. Jadi provide dari alamat pengirimnya, jadi ada proses penimpaan. Ini sumber alamatnya dari mana nih? Kalau alamatnya palsu atau tidak, atau ada proses penimpaan. Terus dari sini ada beberapa tools yang kira-kira nanti kita bisa melindungi dari beberapa serangan DOS atau DDoS. Di sini kita contoh firewall DDoS dari FortiGate Init 2014. Terus ada namanya Share NetFlow, ini SDL Reject Buzzer. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa tools untuk melindungi kita dari serangan DOS atau DDoS. Terus kalau dari peralatannya, device-nya untuk melakukan proteksi DDoS, ada Forti DDoS, ada DDoS Protector dari Cisco Guard XP5650, terus dari Arbor Private Availability Protection System. Jadi ini contoh dari peralatan atau device untuk melindungi proteksi dari serangan DDoS. Terus untuk lab gitu ya, untuk serangan DDoS atau DOS gitu ya. Ini ada contoh, di sini ada scene flooding scene gitu ya, serangan dalam kita mengirim membanjiri scene-nya gitu ya, membanjiri dengan scene ini. Terus yang akan ditujukan ke target, kita menggunakan tools Metasploit, ada Having Tree. Nah, di sini kita juga mencoba melakukan serangan DDoS. Serangan DDoS ini menggunakan XOAG. Terus juga kita mendeteksi dan menganalisa dari serangan di traffic serangan ini menggunakan denial of service. Kita monitoring dan mendeteksinya menggunakan sensor dan Bitstamp. Nah, ini lab yang tersedia di pertemuan kita. Nanti teman-teman tidak perlu melakukan penugasan gitu ya, tapi nanti dipelajari ya, karena nanti saya arahkan ke responsi termasuk di pertemuan kemarin di social engineering. Terus dari sisi penjelasan kesimpulan di mind map-nya dan peninjauannya. Nah, di sini DOS adalah serangan ditujukan terhadap suatu komputer atau jaringan yang mana kita akan membatasi dan mengurangi, mencegah pengaksesan sistem gitu ya. Jadi tujuannya membatasi, mengurangi atau mencegah mengakses suatu sistem itu gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu serangannya. Nah, terus kalau
bagaimana kalau di DOS-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan kita akan menggunakan sistem yang sudah terkompromis, yang sudah disusupi, yang mana itu akan menyerangnya ke target yang tunggal gitu ya. Jadi targetnya itu target yang tunggal, bukan beberapa target gitu, tapi targetnya cukup satu gitu ya. Terus di sini kita akan menggunakan beberapa kategori gitu ya, dari beberapa teknik serangan ini, denial of service dan DDoS. Terus nanti kita juga menggunakan botnet. Apa itu botnet gitu ya. Jadi nanti jaringan yang cukup luas, besar, yang sudah sistemnya sudah dari sistem yang sudah terkompromis, yang mana si attacker ini akan digunakan botnet ini untuk melaunching gitu ya. Jadi untuk meluncurkan serangan denial of service. Nanti di sini kita beberapa teknik untuk mendeteksi serangan denial of service. Nanti kita mengidentifikasi, terus menggambarkan beberapa serangan yang istilahnya yang lalu lintas yang terjadi di traffic itu. Jadi kalau teknik untuk melakukan pendeteksian, di sini kita mengidentifikasi, terus menggambarkan atau menjelaskan dari berbagai macam serangan tersebut gitu ya, dari trafficnya yang sifatnya tidak sah gitu ya. Terus nanti kita melakukan pen testing, semacam simulasi gitu ya, melakukan simulasi bagaimana kita memflooding jaringan target kita gitu ya, dengan traffic yang kira-kira untuk mengecek gitu ya. Kita akan menguji, akan memeriksa ketersediaan dari sistem kita. Kira-kira bagaimana dia pertahanannya gitu ya, pertahanan dari si target kita, atau mungkin kekuatan dari server kita. Ada berbagai macam serangan kayak denial of service atau distributed denial of service. Terus dari sisi mind map, nanti bagaimana pendeteksian dari denial of service. Tadi kita udah jelaskan. Jadi menggunakan profile activity, terus kita menganalisis menggunakan wavelet, terus kita mendeteksi dengan perubahan titik gitu ya secara sekuensial. Terus nanti ada beberapa gejala gitu ya dari serangan ini, dari performanya semakin lambat. Terus kita juga akan banyak terjadi peningkatan spam email. Terus resource-nya menjadi sumber dayanya juga menjadi tidak tersedia. Terus jadi serangan denial of service, mematikan pelayanan. Nah, di sini ada bagaimana mempropagasi, melakukan penyebaran dari sisi malware-nya gitu ya. Nah, di sini proses penyebarannya bisa menggunakan chaining, terus bisa central source, pemusatan sumbernya, terus bisa juga autonomous. Nah, di sini bisa proses bertahan terhadap serangan botnet. Kita melakukan filtering dengan standar RFC 3704. Di sini juga kita memfilter dengan sumber alamat yang misalnya di sini menggunakan IPS, Intrusion Preventive System. Terus kita memfiltering dari sisi black hole-nya, gitu ya. Terus di sini mengaktifkan gitu ya intercept TCP itu di software Cisco iOS-nya, di sistem operasi dari sisi produk Cisco. Terus teknik serangan dari denial of service atau di OS atau di OS. Nah, di sini ada serangan loading level aplikasi, terus ada serangan peer-to-peer, ada serangan bandwidth, terus ada flooding permintaan pelayanan gitu ya, membanjiri permintaan pelayanan. Terus ada serangan SYN secara flooding, terus ada serangan flooding ICMP, terus ada serangan denial of service secara permanen, terus ada istilah serangan modalnya distributed reflection denial of service gitu ya. Nah, ini yang cukup berbahaya. Terus di sini ada beberapa kategori
serangan di OS atau di DOS. Jadi kategorinya serangan itu ada volumetrik, serangan fragmentasi, terus ada serangan yang exhaustion untuk status TCP, terus ada serangan di layer aplikasi. Nah ini dari sisi mind map ada beberapa istilah yang nanti perlu Anda pahami dari model serangan denial of service. Mungkin dari sekilas teori mungkin saya ingin sedikit menjelaskan contoh serangan yang terjadi yang bisa, kalau di sini yang untuk lab 10.1 ya. Di sini contohnya untuk serangan flooding scene itu ya, kita mengirim membanjiri scene-nya itu menggunakan toolsnya Metasploit. Kalau misalnya dari studi kasus ini, nanti di dalam lab ini kita menggunakan Kali Linux untuk kita melakukan serangan flooding scene. Misalnya di mesin target kita di situ menggunakan Windows 7 dengan alamat IP-nya adalah 10.10.50.202. Kita menggunakan tools atau framework-nya adalah Metasploit. Terus nanti kita menggunakan filter Wirsa untuk melakukan pengujian atau melakukan pengecekan setiap paket yang akan melewati di mesin target. Nanti contohnya di sini dari sisi beberapa langkahnya, prosedurnya, kita buka terminal Kali Linux-nya. Nah di sini kita kita monitoring gitu ya, port yang dalam kondisi terbuka di alamat si target. Misalnya di sini port yang kita melakukan scanning di port 21, kita nmet min p21, terus alamat IP si target. Kalau misalnya kelihatan di situ dalam kondisi terbuka, maka kita akan mencoba memasukkan gitu ya port scanning tadi. Jadi kita menginputkan MSF console untuk kita membuka framework Metasploit. Nah seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini ya Metasploitnya. Terus nanti kita memasukkan perintah use auxiliary /dos /tcp sinful. Jadi serangan DOS yang untuk modelnya adalah flooding scene gitu ya. Kita mau flooding scene-nya yang akan ditujukan ke target. Seperti ini perintahnya. Terus nanti kita masukkan perintah show option-nya. Bagaimana kita mengkonfigurasi. Nah, seperti ini tadi. Ya, perintahnya use auxiliary /dos /tcp sinful. Nah, seperti ini tadi. Nanti kita berikan perintah show option. Nah, di sini nanti akan kelihatan dari sisi interface-nya, airhost-nya, airport-nya, ada shost-nya, ada timeout-nya. Penjelasannya ada di sini, deskripsinya. Nanti Anda lihat di sini masukkan perintahnya, misalnya di sini ada set up dulu, airhost-nya adalah si targetnya tadi. Jadi alamat target airhost tadi ya, masukin di sini set airhost 10.10.50.202 di mesin Windows 7. Terus set airport-nya 21 di target port-nya, port dari target itu. Di sini kondisi yang terbuka portnya 21. Terus shost-nya dari sisi si attacker-nya, sumber alamatnya itu 10.001. Terus di situ timeout-nya, durasi waktunya selama berapa lama dalam serangan ini gitu ya. Itu selama 30.000 detik ya. Diakumulasi dengan jam berapa lama di situ. Terus nanti Anda masukin di sini perintahnya. Kita set up dulu di situ. Set airhost, airport 21, set short dan timeout-nya. Terus nanti setelah itu kita masukkan perintah exploit gitu ya, yang akan ditujukan ke target kita. Jadi nanti setelah itu kita lihat dari scene flooding-nya yang akan ditujukan ke target dengan port 21 gitu ya, yang dalam kondisi terbuka. Terus nanti kita melihat serangan flooding itu dan kita buka login di Windows 7 di mesin. Jadi nanti simulasinya kita masuk sekarang di targetnya gitu ya, di mesin Windows 7.
Terus nanti kita lihat task manajernya, kita amati dari sisi grafik performanya gitu ya. Apa traffic penggunaan prosesornya semakin meningkat gitu ya. Kalau Anda lihat dari sini, dari Windows Task Manager, maka penggunaan trafficnya semakin meningkat gitu ya, dari penggunaan CPU, memori gitu ya, dari sekitar peningkatan 31%, penggunaan memorinya 70% dari hasil serangan tadi. Terus kita juga bisa mengamati menggunakan DLSAC untuk memfilter paket yang diinginkan gitu ya, memfilter koneksi TCP-nya. Dari paket yang diinginkan itu nanti kita bisa lihat dari sini TCP-nya, source-nya, port-nya, terus nanti destination port-nya yang tadi ditujukan ke target 21. Nah ini ya, ini si posisi penyerang di alamat IP tadi 10001. Nah kalau dari sisi target alamat IP-nya itu 10.10.50.202 gitu ya, nanti akan kelihatan portnya. Nah ini yang kita bisa amati dari sisi target kita gitu ya. Di target kita buka WhatsApp, ternyata ada serangan dari SYN float-nya gitu ya, SYN float yang akan dikirim ke si attacker. Terus sewaktu kita capture, nah ini contoh kalau kita misalnya melakukan serangan SYN float menggunakan tools Having Tree, bukan tools ya, mungkin langsung dari konsolnya. Nanti di sini dalam skenario-nya, kasusnya kita menggunakan Kali Linux untuk melakukan serangan di SYN float. Terus nanti di situ akan ditujukan ke mesin target, yaitu menggunakan sistem operasi Windows 7 dengan alamat IP-nya adalah 10.10.50.202. Kita menggunakan tool ini, kita command ini, Having Tree. Terus nanti kita juga akan menggunakan DLSAC untuk melakukan filtering, melakukan pengecekan paket yang diterima dari sisi korban. Terus nanti kita buka terminal di Open Kali Linux-nya, kita input di terminal itu Having Tree, alamat IP-nya, terus slip 2 kali gitu ya, float-nya, float syncroninnya, float chain. Terus nanti setelah itu kita membuka di sisi Windows 7 gitu ya. Terus nanti kita meng-capture paket itu. Nah ya, tadi udah kita melakukan serangan Having Tree untuk SYN float-nya. Terus nanti situ kita dari sisi aplikasi kita kira-kira bagaimana menjadi tidak respon atau seperti apa, responsif atau tidak. Terus nanti kalau dari sisi ada capture gitu ya, dari alamat tadi, alamat si si attackernya, terus destination yang ditargetkan gitu. Terus nanti di sini source portnya, terus destination portnya juga tidak ada gitu ya. Dia akan mengirim paket dari Having Tree-nya tadi ya, dari SMP-nya. Nah seperti ini, nanti kelihatan lebih detail dari penjelasan. Jadi kita bisa meng-capture apa yang terjadi dari serangan itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau dari dari tadi labnya mungkin bisa cuma 2 ya yang udah bisa kita coba, bisa dijelaskan. Nanti bisa Anda coba bagaimana kita melakukan penyerangan dari DDoS menggunakan SOIC, terus ada kita melakukan pendeteksian dan analisis menggunakan sensor dan DLSAC. Terus di sini ada juga yang tadi ya, saya mencari paper jurnal yang kira-kira di sini ditembus di category access. Ini Q1 ya, Q1 category access. Di sini menggunakan metode tadi throttling ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, ini menggunakan metode throttling di sebuah perangkat router smart, ya, router smart untuk mengurangi serangan DDoS. Nah, dengan metode itu tadi ada metode
load balancing, dan ada auto click. Nah, ini contoh papernya gitu ya, paper dari ini ada beberapa frameworknya. Nanti dari server, terus kita pasang throttling di sini di throttling routernya, kita konfigurasi di throttling ini menggunakan router itu. Terus nanti dari beberapa user, dari ada beberapa serangan seperti ini, terus nanti statusnya. Nah, seperti itu. Nanti silakan nanti teman-teman bisa mencoba membuat atau model serangan itu, menjadikan sekaligus jadi bahan skripsi Anda. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian, dan terima kasih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.